Oke, selamat pagi sahabat-sahabat otomotif di luar sana dimanapun berada. Nah, kali ini kita akan membuat satu tutorial cara memahami jalur-jalur pengapian motor Yamaha Mio, Yamaha Vega, dan Yamaha Jupiter. Nah, sebelum saya memulai video ini, terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melihat video saya dan mensubscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini langsung saja kita mulai dari tahap awal. Kita mulai dari spool. Nah, di sini kita pahami di bagian spool ada 5 kabel. Nah, 5 kabel ini kita akan baca warnanya warna apa saja dan fungsinya sebagai apa. Nah, untuk soket yang pertama ada 3 kabel. Kabel yang berwarna hitam yang berfungsi sebagai ground atau massa, dan kabel yang berwarna kuning liris merah sebagai lampu atau penerangan, dan kabel yang berwarna putih ini sebagai pengisian. Dan soket yang kedua ada 2 kabel. Yang pertama kabel putih liris biru yang berfungsi sebagai pulser negatif, dan putih liris merah yang berfungsi sebagai pulser positif. Nah, di sini langsung saja kita pahami kabel ini yang 3. Yang paling penting adalah di sini ya, teman-teman. Nah, untuk cara pengecekannya, untuk motor Yamaha, kabel yang berwarna putih yang paling utama, dan cara pengecekannya juga tidak boleh digesek seperti ini ya ke badan motor. Dia tidak akan menghasilkan percikan api. Cara pengecekan yang benar itu adalah kabel yang putih ini dilagakan dengan kabel yang berwarna hitam. Nah, di sini kita akan mengetahui spoolnya masih hidup atau sudah mati. Caranya seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk penyakit yang sering terjadi di motor Yamaha bebek, kekurangan ground, kekurangan massa. Nah, di sini sering terjadi kabel yang berwarna hitam, badan tidak terkoneksi, menyalurkan sampai ke regulator ya, teman-teman. Nah, jadi saya sering melakukan jumper kabel berwarna hitam, jumper kabel badan, saya ikat ke badan motor. Nah, seperti itu ya masalah yang terjadi pada motor Yamaha bebek. Nah, kita akan lanjut. Soket yang ada 3 kabel ini menuju ke regulator. Nah, langsung saja kita colok di sini. Nah, sudah masuk ke regulator ya, teman-teman. Di regulator kita lihat ada 4 kabel. Nah, di sini kabel yang 3 tadi sudah saya jelaskan ya, teman-teman. Di sini saya akan lanjut di kabel yang berwarna merah. Nah, di sini ada 2 kabel. Yang satu menuju ke aki, yang satu lagi menuju ke kunci. Nah, di sini saya lanjut pasang saja. Di sini saya sudah siapkan aki 12 volt. Nah, saya pakaikan sekring juga ya, untuk menghindari terjadinya kebakaran atas korslet. Kita pakaikan sekring karena sekring ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan terjadinya korslet ya, teman-teman. Nah, ini fungsi sekring. Jadi kita sambung saja kabel yang berwarna merah untuk aki 12 volt. Seperti ini ya. Dan satu kabel lagi masih belum kita sambung, sebentar lagi kita akan sesuaikan semua. Lalu kita pindah ke jalur CDI. Nah, di sini CDI ada 5 kabel ya, teman-teman. Nah, di sini ada 5 kabel. Saya akan jelaskan satu persatu sesuai dengan warna kabel. Warna kabelnya sudah saya sesuaikan juga dengan warna pabrikan ya, teman-teman. Nah, untuk kabel yang nomor 1 di sini ada berwarna orange.
kabel oranye ini berfungsi sebagai koil, dan kabel yang nomor 2 yang berwarna hitam sama seperti dari spool tadi, tetap kita ikutkan hitam itu adalah ground atau massa. Dan yang ketiga ada kabel yang berwarna coklat yang berfungsi sebagai kontak ataupun 12 volt. Dan yang keempat merah yang berfungsi sebagai pulser negatif. Dan yang kelima berwarna putih pulser positif. Nah, di sini bisa dipahami ya teman-teman, supaya tidak salah pemasangan. Di sini saya juga sudah buatkan skema gambar ya. Saya akan coba berbagi. Nah, seperti ini. Yang urutan pertama koil berwarna orange, urutan kedua massa yang berwarna hitam, urutan ketiga 12 volt atau kontak berwarna coklat, urutan keempat pulser negatif berwarna merah, dan urutan kelima pulser positif berwarna putih. Nah, di sini ada 6 ya teman-teman. Yang 6 ini tidak dipakai, kita lewatkan saja. Nah, langsung saja kita coba cara pemasangannya teman-teman. Nah, di sini saya akan sambungkan soket pulsernya terlebih dulu. Kita sambung saja soket pulsernya. Nah, untuk teman-teman semua, kita di sini tidak lakukan pengecekan pulser karena cara pengecekannya juga memakai multitester ya teman-teman. Tidak bisa seperti pengecekan api dari spool ya. Nah, di sini sudah saya sambung soket dari pulser. Nah, kita lanjut ke kabel yang berwarna coklat. Nah, yang berwarna coklat kita sambungkan ke kunci kontak di sini ya teman-teman. Oke, lanjut kita pasang ground atau massa. Nah, untuk ground atau massanya kita jumper di badan motor ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya kabel yang berwarna orange kita sambung ke koil. Nah, di sini koil sudah masuk. Oke, sudah tersambung ya semua ya. Lalu kita lanjut. Di sini CDI sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke kunci kontak. Nah, di sini kita sambung kabel yang berwarna merah yang dari regulator tadi, kita masukkan ke kunci kontak ya teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah selesai ya jalur-jalur dari spool ke regulator, dari regulator ke 12 volt, dan dari pulser ke CDI, dari CDI ke kunci kontak, lalu jumpa dengan regulator lagi di kunci kontak. Nah, jadi kunci kontak penghubung CDI dan regulator untuk Yamaha bebek. Jadi untuk penerangan, kalau kita mau pakai dari baterai, caranya simple ya teman-teman. Nah, di sini saya akan lihat. Di sini ada dua kabel kunci kontak yang berwarna coklat dan merah. Nah, kita cukup tarik dari kabel yang berwarna coklat ya teman-teman. Nah, di sini. Jadi jangan salah, jangan kita tarik dari kabel yang berwarna merah karena ini adalah arus masuk. Kalau arus masuk itu tidak berfungsi di sini ya teman-teman. Jadi kalau kita ambil dari arus masuk, kita matikan kunci, lampunya tetap menyala. Jadi kita ambil dari arus keluaran kunci kontak seperti ini ya. Nah, coba kita tes pakai lampu kecil.
Lalu kita sambung ke badan. Nah, di sini kita coba kunci kontaknya masuk atau tidak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kunci kontaknya sudah mengalirkan arus. Dan kita matikan. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Bagi yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya untuk buat saya semangat lagi membuat konten-konten yang berguna. Terima kasih.